emang ya. Episode kali ini sehat. Kalau tadi kita udah paddle, sekarang saya ada di GBK. Enak banget buat jadi tempat lari. Udaranya segar, masih banyak ruang terbuka hijau. Enak lah, apalagi jam-jam segini nih. Gak terlalu rame nih guys. Tapi sampai kapan ya saya bisa konsisten ini olahraga kayak gini ya. Mudah-mudahan banyak yang menyemangati saya. Tunggu dulu, kayaknya kenal nih. Halo, ini Teh Sally bukan sih yang suka di IG, yang muncul, yang pelari, iya bukan sih? Iya. Wah, pas banget nih rezeki nomplok guys. Lagi lari di GBK ketemu Teh Sally. Bisa nggak Teh lari bareng nih? Lumayan diajarin gimana sih lari yang bener formnya. Ini nggak apa-apa kan Teh? Nggak apa-apa. Asik. Siapa tahu body goals kan bisa jadi kayak Teh Sally. Aduh, mantap banget. Aduh, tapi kalau ngikutin Teh Sally lari kayaknya ngap juga ya. Jalan aja boleh nggak sih Teh? Aduh, santai ya, santai aja segini. Nggak apa-apa, semangat terus, semangat. Lumayan nih hari ini jalan di GBK ditemenin sama Teh Sally. Iya. Kalau Teh Sally sih udah berapa kilo deh Teh? Total perjalanan lari ya. 5 kilo. Oh, apanya perjalanan lari? Iya, udah melanglang buana Aduh, kemana-mana. aku Ada berapa? kalau berapa kilo sih nggak dihitung ya. Itu ya. Tapi kalau maraton rutin Teh? Aku setahun sekali atau paling banyak setahun 2 kali lah. Setahun sekali atau setahun 2 kali? Iya, Itu iya, pasti paling ya? banyak 2 Jadi kalau kali. dihitung-hitung sekarang udah berapa banyak maraton nih yang diikutin? Maraton ada Indonesia sama luar negeri? Indonesia terus terang aku belum pernah. Oh ya? Iya, belum pernah maraton di sini. Emang kenapa Teh lebih milih di luar? Bedanya apa? Kalau beda di luar itu udah pasti kan cuacanya, udaranya lebih Oh ya. lebih enak ya, terus lebih ya aku kebetulan sih ngejar memang WMM ya. Jadi WMM-nya tuh baru 4 sih. Nanti Maret tahun depan Tokmar, Tokyo Marathon. kelima, ya. Yang kelima. Kita aja satu belum ada. Dia udah kelima aja. Tapi Teh Sally kan udah mulai lari dari tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Event pertama aku ya, tahun event 2012. Tapi sebenarnya suka lari dari sebelum punya anak pun juga udah suka lari. Ya, pertamanya tuh aku malah zaman dulu waktu sekolah tuh ya paling benci olahraga lari. Aku paling nggak suka disuruh lari. Jadi kayak ya kalau Terus tiba-tiba Swift. ya makanya aneh kan. banget, Jadi aku waktu dulu kuliahnya di Swiss. Nah, terus aku tuh motivasi pertamanya tuh pengen kurus. Jadi kalau zaman waktu itu kan belum banyak olahraga seperti sekarang kan. Cabornya kan. Nah, jadi olahraga kardio yang paling simpel tuh lari kan. Jadi aku waktu itu lagi duduk santai di pinggir danau gitu waktu di Swiss. Terus aku ngelihat bule-bule sana, malah banyaknya tuh orang tua ya. Masih fit gitu, masih pada jogging gitu, kuat gitu ya. Enak gitu ngeliatnya. Wah, langsung aku kayak ngiler gitu, pengen nyobain gitu. Jadi kayaknya asik ya lari gitu. Nah, motivasi pertama pengen kurus. Nah, langsung Jadi mindset nyoba. orang-orang. Jadi langsung bermulanya tuh dari waktu kuliah itu ya. Iya. Berarti kalau misalnya orang-orang nih Tahun pengen 97. lari gara-gara pengen kurus, nggak salah juga ya. Nggak Itu salah lebih ke juga motivasi. karena gini, lari itu kan salah satu olahraga kardio yang memang banyak bakar kalori dan mudah dilakuin ya kan, nggak butuh skill, nggak butuh alat yang susah gitu kan, langsung pakai sepatu lari ya lari aja gitu. Ya nggak salah juga, memang bisa banget ya. Kalau buat sehat ya. Ngelihat fenomena-fenomena, kita mungkin mulai ngelihat kenapa banyak banget orang lari di masa-masa Covid ya, pandemi gitu kan ya. Mulai banyak yang keluar. Kita seneng lihat orang-orang artinya makin aware dengan kesehatan diri mereka. Tapi jangan sekedar FOMO. Nah, kalau sekarang tuh kan banyak banget nih pelari-pelari atau orang-orang yang baru mau coba lari tapi gara-gara FOMO atau culture. Lari culture. Gimana tuh Teh? Ya. FOMO lari itu boleh banget FOMO ya, FOMO lari itu kan FOMO yang sehat. Nggak ada salahnya sebenarnya ya. Cuman yang perlu diingat, FOMO-nya tuh jangan ngikutin pengen kencang kayak si ini, pengen kencang kayak si itu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi misalnya nggak usah belum kuat lari
lama, belum kuat lari jauh, nggak apa-apa. Mulai aja dari lari. Jalan dulu juga is okay kok gitu. Misalnya Step-step atau tahapan orang mau coba lari gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak knowing our bodies. ya, ya. Jadi suka nggak kayak sadar kemampuan iya, gitu ya. mentang-mentang masih muda, Ya. belum tentu. Ya, karena nggak Iya. terbiasa aja sih sebenarnya. Nah, ya. itu gimana tuh Teh? Untuk step-stepnya buat orang-orang mungkin yang baru pertama gitu, beginner lah. Ya, sebaiknya tuh kalau misalnya baru mulai lari tuh jangan langsung pengen maraton gitu kan, gara-gara misalnya dikomporin sama temen misalnya, ayo lo berani nggak, yuk maraton dong, apa-apa. Nah, maraton itu lari sepanjang 42 kilo itu tidak sesederhana itu ya. Jadi butuh latihan. Nah, sebaiknya kalau misalnya baru mulai lari itu mulainya dari misalnya jarak 5 kilo dulu ya. Oh, 5K dulu. Ya, 10 kilo nanti naik lagi half HM. maraton. Nanti udah berapa kali HM barulah ke Jadi nggak maraton. ujuk coba-coba langsung HM, langsung Iya. maraton gitu. Nah, gitu. Jadi bertahap lah gitu ya. Nah, banyak orang yang juga kayak gini. Ini kalau ngelihat kalau followers Teteh Sally gitu ya, Ya. di Instagram, waduh gitu kan, body goals banget Aduh, cuy. body goals ya, beda-beda, Iya kan, ya. anak 3 tapi nggak tahu nih latihannya sekenceng apa sih Teh? Nah, kalau dibilang sekencang apa ya, sebetulnya tuh aku konsisten aja gitu. Jadi Konsisten memang tuh yang gimana? dibutuhin tuh aku dengan misalnya aku kayak orang bisa komen lean gitu pasti makannya dijaga banget deh gitu. Nggak makan Pasti nggak gorengan makan ya, Teh? gorengan ya, pasti nggak makan nasi ya gitu kan. Nah, Makan nggak Teh? makan. Oh, Jadi gini, untuk mencapai kayak badan aku gitu ya, misalnya yang udah lean gitulah. Ya kalau dengan konsisten, harus dengan konsistensi. Jadi bukan harus dengan seberapa keras gitu olahraganya. Jadi aku memang udah ngebangunnya dari dulu, konsisten lari dan latihan beban juga. Nggak ada ujuk-ujuk Jadi, tiba-tiba jadi begini. Justru kalau misalnya kita udah punya masa otot yang banyak, metabolismenya juga akan semakin cepat. Oh. Gitu. Jadi nggak perlu yang olahraga sampai latihan sampai mati-matian keras gitu. Enggak sampai gitu. Makan juga, pola makan juga aku fleksibel. Oke. Jadi Seminggu gimana tuh Fleksibel. ngatur jaraknya? Lari hari apa atau mungkin dengan frekuensi atau kalau durasi? misalnya sekarang aku lebih banyak target di lari ya. Jadi Oke. aku lebih banyak larinya daripada latihan bebannya gitu. Jadi latihan beban minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Larinya itu 5 kali. 5 sampai 6 kali lah. 5 kali lah mostly gitu. Mostly ya. Ya. Banyak yang nanya gini, ini pasti nggak pernah gemuk ya? Kalau agak gemuk itu waktu aku sekolah yang dulu itu. Yang waktu pas aku, kuliah? iya. Di Swiss itu? Jadi makan enak, terus nggak olahraga. Nah, itu aku merasa tuh kayak nggak enak begitu, begah gitu ya. Agak gemuk gitu. Nah, itu aku di sana kan baru mulai. Jadi sadar tuh, pengen kurus, pengen lari. Nah, terus dulu tuh aku nggak sampai yang gemuk gimana, cuman skinny fat ya. Jadi kurus tapi ya nggak kencang gitu, badannya nggak kencang Nggak gitu. kenceng ya. Iya. Nah, karena apa namanya gym juga gitu ya, beban juga gitu, exercise workout ini banyak yang juga mikir gini, nggak mau nanti tangannya jadi berotot. Iya, jadi benar banget tuh. Walaupun apalagi cewek nih. Ya, cewek-cewek kan banyak tuh. Misalnya, gila nggak mau nge-gym aku mah nggak suka berotot gitu kan, nanti keker kayak Aderai misalnya. Apa berotot itu? Apa berotot kayak Mas Aderai? Nah, itu nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin banget itu. Gitu. Jadi nih ya, kita tuh cewek tuh nggak ada hormonnya yang membentuk kita keker kayak cowok gitu. Jadi dengan semakin kita rajin latihan beban, sebenarnya cewek tuh lebih shape badannya. Jadi aku kalau misalnya aku nih ya, kayak misalnya lebih banyak latihan beban daripada lari, aku ngerasa badan aku tuh lebih bagus gitu. Lebih ngisi, lebih terbentuk gitu. Karena yang bikin kita misalnya bulky, agak besar itu adalah lemaknya sebenarnya. Lemaknya ya? Iya. Jadi lemaknya, jadi dengan misalnya kita latihan beban, jaga makan, atur pola makan, prioritas protein gitu ya. Maksudnya
jumlah kalori yang masuk juga seimbang, kita nggak akan bisa jadi kayak bulky atau misalnya kalau takut berotot itu udah pasti nggak mungkin kayak aku sebutin tadi ya. Karena memang nggak ada hormonnya. Jadi kalau misalnya lihat cewek-cewek keker berotot yang serem, nah itu ya bukan naturalnya cewek. Ya. Jadi nggak mungkin banget. Yang ada latihan beban bikin badan kenceng. Latihan beban bikin badan lebih kencang. Nah, untuk mencapai seperti Teh Sally sekarang itu nggak instan guys, pokoknya ya. Gimana caranya, tipsnya mungkin ya, orang-orang supaya lebih konsisten untuk olahraga. Ini kita ngomongin nggak cuma lari, karena kan preferensi orang, kesukaan orang kan banyak kan, beda-beda. Kadang-kadang niatnya tuh udah sampai di ubun-ubun, tapi pada kenyataannya ya sebulan 2 bulan. Udah gitu, ikut-ikutan gitu ya. Gimana Teh? Sebenarnya gini nih, untuk jadi konsisten itu kita tuh harus mengerti kenapa kita harus olahraga. Ya, kenapa gitu? Apa manfaat dari olahraga itu? Jadi kita tuh pengen sehat, pengen kuat sampai tua. Nomor 1 itu kan. Ya, jadi pada saat kita tua nggak nyusahin orang-orang kita sayangin. Terus udah gitu yang lebih memotivasi lagi nih, cewek-cewek harus latihan beban, karena dengan latihan beban tuh kita punya meningkatin massa otot, kita punya jatah makan lebih banyak. Justru. Jadi cewek kan pasti gini nih, pengen tetap kurus tapi pengen makan banyak gitu. Makan enak, makan banyak. makan enak ya. Nah itu makanya harus rutin. Yang paling bagus itu kalau menurut aku ada olahraga kardio dikombinasikan dengan strength training. Gitu. Jadi kita harus, gimana bisa jadi konsisten, harus tahu manfaatnya dulu, kita jalanin. Nanti kalau kita udah dapet hasilnya, kayak kita ngelihat perubahan bentuk tubuh kita, terus dengan olahraga tuh kita merasanya lebih enak, pasti bisa jadi konsisten kalau kata aku sih. Jadi habit gitu ya. Mulai sekarang saya juga mau konsisten. Jadi olahraga tuh udah bisa jadi kayak makan sikat gigi. Iya. Udah kayak jadi apa ya? Beribadah kayak gitu. Kewajiban, jadi kebiasaan ya. Lifestyle itu tadi. Mumpung ada Teh Sally di sini, karena biasanya kan di Bandung nih. saya mau lari. Karena di GBK. Bener, saya mau lari ditemenin Teh Sally. Setelah ini tetap bersama kami ya di Talk is Fun. Kita kemana lagi nih Teh? Ayo. Kalau misalnya olahraga itu pas, maka kita akan mendapatkan efek yang menyenangkan. Badan lebih berenergi, lebih seger, kerja lebih semangat gitu. Dan itu juga secara pikiran juga lebih cerah. Otak lebih encer. Sampai keluar dari hidung gitu. Saking encernya. Bukan. Sangkan otaknya encer jadi gampang keluar, enggak ya?